Sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan pada kesempatan kali ini, aku ingin mengulas sebuah pertanyaan ya. Pertanyaan ini adalah, apakah benar sih Mustafa Kemal Atatürk itu jasadnya itu tidak diterima oleh bumi? Dalam arti ketika dia dikuburkan, makamnya itu kemudian entah mencuat kembali dan jasadnya itu keluar dari tanah karena tidak diterima oleh bumi. Hal ini mungkin sahabat pernah mendapatkan kisah semacam ini ya di sosmed yang beredar, sebuah tulisan yang mana di tulisan tersebut ada narasi yang menyebutkan kalau Mustafa Kemal Atatürk itu mayatnya itu tidak diterima oleh bumi. Nah, saya pun pernah membacanya, sering bahkan di berbagai artikel itu saya beberapa kali itu membacanya, melihatnya. Nah, apakah benar sih kenyataannya itu seperti itu gitu loh. Jadi kali ini aku ingin mengulas itu. Jadi pada saat saya di Turki itu kemudian saya kan banyak sekali pertanyaan ya, karena saya menemukan banyak sekali fakta yang berbeda dengan apa yang saya ketahui ketika saya di Indonesia dulu. Misalkan dulu aku taunya kan Harun Yahya itu adalah seorang yang bagus, seseorang yang sangat revolusioner, di mana pemikirannya tentang penciptaan teori-teorinya itu sangat bagus sekali. Akan tapi di balik itu ternyata dia itu banyak mendapat masalah, banyak memiliki masalah dengan pemerintah Turki terutama, sehingga dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan saya tahunya itu bahkan sebelum ke Turki. Jadi waktu itu saya mengontak teman saya yang ada di Turki, kemudian saya ditunjukkan kalau dia itu seperti ini. Saya dikasih videonya, dan videonya itu banyak tarian-tarian dengan perempuan yang pakaiannya minim. Nah, dari situ ketika saya di Turki saya ternyata menemukan banyak sekali fakta yang berbeda, yang mana hal ini tidak sama dengan bacaan yang saya temukan di Indonesia. Salah satunya tentang Mustafa Kemal Atatürk, tentang kekhalifahan, tentang khalifah Turki, tentang sejarah-sejarah Turki, dan di sini saya ingin mengulas lebih lanjut tentang hal-hal tersebut. Dan kembali ke pertanyaan kita kali ini, apakah benar sih jasadnya Mustafa Kemal Atatürk itu tidak diterima oleh bumi? Dalam arti bumi itu ya bumi di Turki ya, karena dia makamnya ada di Turki. Nah, saya telah mencari berbagai sumber, entah itu buku, entah itu tulisan di dalam internet, entah itu bukti foto atau video atau apapun yang berhubungan dengan pertanyaan itu. Dan sampai sekarang saya tidak menemukan fakta yang mana fakta itu mengatakan kalau jasad Mustafa Atatürk itu tidak diterima oleh bumi. Jadi kan dalam narasi yang ada di Indonesia tulisannya itu di sosmed-sosmed itu, kenapa kok mayatnya tidak diterima oleh bumi? Dikarenakan dia itu zalim, dan dia itu menghapuskan kekhalifahan Islam. Kemudian dia itu mengganti azan dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Turki. Kemudian bacaan Quran pun diganti dengan bahasa Turki. Kemudian syariat dihapuskan dan lain sebagainya. Kemudian minuman-minuman keras pun dilegalkan, dan banyak sekali lah yang buruk-buruk tentang dia. Bahkan di narasi itu saya pernah membaca Mustafa itu mengaku sebagai Tuhan, yang mana kemudian dimirip-miripkan dengan Fir'aun. Nah, dari berbagai sumber yang saya telusuri sampai sekarang, saya belum menemukan sumber yang benar-benar menunjukkan bukti bahwa Mustafa Kemal Atatürk itu mayatnya tidak diterima oleh bumi, dalam arti ketika dimakamkan kemudian keluar gitu. Sampai sekarang saya belum menemukan. Yang artinya kabar tentang hal-hal tersebut itu termasuk kabar yang hoax atau kabar yang bohong atau fitnah. Bahkan saya pernah menemukan foto tentang mayat atau pengkuburan atau pemakaman Mustafa Kemal Atatürk itu, bahwasanya memang kan mayatnya itu kan pernah dipindah ya. Awalnya itu di Etnografia Müzesi atau Etnografia Museum yang ada di Ankara juga, kemudian dipindah ke Anıtkabir. Anıtkabir itu makam yang sekarang yang letaknya itu di atas bukit. Kemudian dibangun bangunan yang bagus, yang megah itu karena memang Atatürk itu kan dianggap sebagai orang yang sangat berjasa dalam menyelamatkan wilayah Turki, sehingga disebut dengan bapaknya orang Turki. Nah, dalam foto itu mayat Atatürk itu dimasukkan ke dalam liang lahat ya, yang mana liang lahat itu masuk ke dalam tanah,
kalau dilihat dari foto itu. Jadi ada rantai yang menali kotak makam itu kemudian dimasukkan ke dalam ruang makam tersebut. Dan saya kira makam-makam seperti ini itu ya mirip dengan makam-makam di Turki pada umumnya, makam-makam orang penting itu yang mana biasanya itu makamnya orang penting itu dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, dan di dalamnya itu, jadi di dalam tanah itu kemudian ada ruangan dan makamnya itu berada di situ. Saya kira itu makam yang umum lah. Dan dilihat dari foto tersebut, ya makamnya itu berada di dalam tanah. Dalam arti orang itu berada di atasnya, kemudian makamnya itu berada di bawahnya. Tidak kemudian makamnya itu di atasnya. Itu yang saya lihat dari foto tersebut. Nah, dari sini kesimpulannya adalah kabar tentang Mustafa Kemal Atatürk itu makamnya tidak diterima, mayatnya tidak diterima oleh tanah, yang artinya ketika dimakamkan kemudian keluar kembali, itu saya rasa tidak benar. Tapi kalau sahabat punya bukti yang mana bukti itu jelas menunjukkan kalau mayatnya Mustafa Kemal Atatürk itu benar-benar ditolak oleh bumi, tidak karena tulisan yang tidak ada sumbernya, itu silahkan share ya teman-teman, karena saya juga ingin belajar, saya ingin melihat fakta, karena bagi saya itu fitnah itu tidak diperbolehkan dalam hal apapun itu termasuk sesuatu yang buruk. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang kemusliman Mustafa Kemal Atatürk, yang mana di dalam narasi itu kan disebutkan Mustafa Kemal Atatürk itu adalah seseorang yang digambarkan sebagai sosok yang memusuhi agama Islam. Nah, ini saya malah menemukan fakta yang berbeda tentang hal tersebut. Karena yang namanya sejarah itu kita tidak boleh mengatakan sesuatu kecuali itu ada buktinya. Nah, di sini malah sebaliknya, saya melihat Mustafa Kemal Atatürk itu seseorang yang memiliki keagamaan yang kuat. Jadi hal ini juga dikutip oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang mana beliau itu mengutip telegraf yang mana telegraf itu ditulis oleh Mustafa Kemal Atatürk. Jadi pada tahun 2012 Recep Tayyip Erdogan itu mengutip tulisan dari Mustafa Kemal Atatürk, yang mana di dalamnya itu terdapat poin-poin yang harus dilaksanakan dalam acara pembukaan Majelis Nasional Agung Turki. Jadi pemerintah Majelis Nasional Agung Turki ini apa toh? Jadi singkat cerita ya, pada saat Perang Dunia I, pemerintah Turki Utsmani itu berperang melawan sekutu, yang mana sekutu itu ada Italia, ada Inggris, dan sekutunya lah. Dan kemudian teman-teman Turki, sekutu Turki itu siapa? Salah satunya itu Jerman. Nah, waktu itu Perang Dunia I, Turki itu kalah melawan sekutu. Dan ketika kalah, sekutu itu masuk ke Istanbul untuk menguasai Turki. Yang artinya kerajaan Turki Utsmani itu sudah lemah. Dan ini dibuktikan bahwasanya sekutu itu telah memasuki Istanbul, telah menguasai Istanbul waktu itu. Nah, karena Turki Utsmani itu, kerajaan Turki Utsmani itu telah kalah, mau tidak mau mereka harus mengikuti apa yang diinginkan oleh sekutu. Dan hal ini tidak disenangi oleh Mustafa Kemal Atatürk beserta orang-orang Turki, yang mana mereka tidak mau menyerah kepada sekutu, sehingga mereka melakukan perlawanan sendiri. Nah, ketika mereka melawan sekutu itu, perlawanan ini disebut dengan perang kemerdekaan, yang mana perang kemerdekaan ini adalah perang yang sangat penting. Karena apa? Ketika sekutu masuk menguasai Turki, itu kerajaan Turki Utsmani itu tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka telah kalah. Jadi ketika kalah itu ada perjanjian namanya perjanjian Mudros, kemudian ada perjanjian Sevres. Nah, dalam perjanjian Sevres ini, sekutu menekan Turki supaya wilayah Turki itu dibagi-bagi. Bahkan wilayah Turki itu menjadi wilayah yang sangat kecil. Dan ini tidak disenangi oleh Mustafa Kemal Atatürk dan masyarakat Turki, yang mana mereka berusaha untuk berjuang melawan sekutu itu. Makanya satu kelompok besar dari masyarakat Turki itu, mereka tidak menaati Turki Utsmani, tetapi mereka melakukan perlawanan sendiri. Nah, jadilah perang kemerdekaan itu. Nah, di sela-sela perjuangan untuk melawan sekutu itulah, masyarakat Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk ini, mereka membuka pemerintah Majelis Nasional Agung, yang mana Majelis Nasional Agung ini adalah pemerintahan sementara yang diperlukan untuk memerintah Turki untuk sementara waktu, yang mana pusatnya itu ada di Ankara.
Dan pada saat membuka Pemerintah Majelis Nasional Agung ini, Ataturk membuat poin-poin, membuat tulisan yang isinya adalah poin-poin. Dan salah satu tulisannya itu adalah bahwasanya setelah sholat Jumat yang agung ini, majelis itu akan dibuka setelah melaksanakan sholat Jumat yang agung. Dan pada saat dibuka, maka di majelis itu harus dibacakan Sirah Nabawiyah. Jadi di Turki itu ada Maulid Syarif ya. Maulid Syarif itu artinya kelahiran yang agung ya, artinya adalah Nabi Muhammad. Dan di dalamnya itu bentuknya syair. Dan syairnya itu menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad sejak beliau lahir kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam. Dan ini oleh Mustafa Kemal Atatürk harus dibaca pada saat pembukaan majelis itu, dimanapun tempat harus dibaca. Dan di akhir tulisan tersebut, Mustafa Kemal Atatürk menulis kalimat seperti ini. Dan kita memohon pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Dalam hal ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan ya, bahwasanya Mustafa Kemal Atatürk itu tidak terlalu seperti apa yang tertulis di sosial media, yang mana tujuannya adalah untuk melecehkannya, untuk menjelekkan dirinya. Nah, jadi pada dalam video kali ini secara singkat aku ingin mengatakan bahwasanya ternyata tulisan-tulisan yang tersebar di internet tersebut itu sampai sekarang itu tidak ada bukti faktanya, yang artinya itu adalah fitnah ya, fitnah yang tidak ada asalnya. Nah, mungkin kalau sahabat ada buktinya silahkan share, kita akan belajar bersama. Yang terpenting itu jangan membuat fitnah, karena fitnah itu sangatlah buruk, dan fitnah itu merupakan kebohongan ya, tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Pada video-video berikutnya saya akan mencoba untuk menguak berbagai sejarah menarik tentang kerajaan Turki Utsmani, tentang Turki itu sendiri, yang mana pastinya akan bisa memberikan kita wawasan sehingga kita bisa terus belajar untuk menggali sejarah-sejarah tersebut. Terima kasih telah menonton. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.